Perkenalkan, nama saya Irma Palupi. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah teori peluang di kelas ini ya. Kemudian, saya akan memulai dari kita kuliah ini namanya ya. Kodenya saya tidak tuliskan, kalian bisa cek sendiri di LMS. Nama mata kuliah ini adalah teori peluang, gitu ya. Saya akan jelaskan nanti rencana pembelajarannya seperti apa. Karena penting sekali kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita harus punya rencana, ya kan? Jadi saya punya rencana apa yang akan saya sampaikan di perkuliahan. Kalian juga tahu rencananya apa yang akan saya sampaikan. Mungkin kalau yang ingin menggali lebih lanjut, misalkan kalian bisa belajar juga dari referensinya. Saya rasa kuliah ini udah secara perencanaan sudah bagus ya, referensinya juga ada di LMS semua, kalian bisa baca. Tapi saya akan sampaikan beberapa hal penting lagi di sini. Teori peluang. Ini adalah profil saya dulu ya. Nama saya adalah, karena pertama kali saya mengajar di kelas ini, jadi nama saya Irma Palupi. Saya ada di kelompok keahlian data science. Kalau ada apa-apa gitu ya, silahkan email jika diperlukan. Kalau misalkan komunikasi, saya sebenarnya sudah open channel juga di Line kan ya, jadi segala bentuk komunikasi mengenai perkuliahan bisa lebih responsif melalui Line gitu ya. Tapi bidang penelitian saya di metode numerik, optimisasi, dan data science ya, untuk keuangan dan biologi kesehatan. Ini kira-kira profil saya. Selanjutnya adalah mungkin saya sedikit gambaran atau profil mata kuliah lengkapnya, tentu saja RPS lengkapnya. Kalian juga bisa akses RPS-nya gitu kan, bisa baca sendiri sebetulnya. Ini linknya, nanti slide-nya akan saya, sebetulnya di LMS sudah ada slide default-nya untuk setiap minggu, tapi mungkin untuk mengajar slide-nya saya akan sedikit ada pengembangan kan ya. Jadi mungkin nanti saya akan selalu update. Teori peluang 3 SKS. Kita akan mempelajari, mungkin kalian sudah belajar ilmu hitung itu atau di matematika diskrit sudah belajar. Saya juga kebetulan mengajar matematika diskrit ya semester lalu. Basic counting kan ya, atau counting teori atau teori kombinatorik. Kalian belajar bagaimana kombinatorik itu menghitung kejadian-kejadian yang sifatnya diskrit. Apa itu diskrit, Bu? Diskrit itu yang kita tahu ya, yang sifatnya keluarannya bilangan bulat gitu kan ya. Ketika kita punya atau menghadapi kejadian yang ada kemungkinannya beberapa keluarannya itu gitu kan, perlu sekali untuk menghitung secara kuantitatif. Kita punya ukuran nilai supaya kita bisa memutuskan apakah itu baik untuk kita atau tidak gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Nah, ukuran inilah yang disebut dengan peluang. Nah, intinya perkuliahan ini adalah perkuliahan targetnya nanti mahasiswa diharapkan dapat menghitung nilai peluang. Terus nanti ada istilah peubah acak. Jadi di sini ada istilahnya peubah acak. Peubah itu di sini kan variabel ya. Sama seperti kalkulus sebetulnya kan. Kalau di kalkulus kalian belajar mengenai fungsi gitu kan. Fungsi misalkan fx sama dengan x kuadrat. Berarti yang jadi nilai fungsinya adalah tentukan nilai fungsi f gitu kan, untuk x sama dengan 2 ya, tinggal disubstitusikan aja 2 ke x kuadrat jadi 4 kan gitu kan ya. Kemudian nah di situ x adalah variabel, fx adalah nilai, f adalah fungsinya. Nah di sini sama, peluang itu ternyata fungsi juga ya di kalkulus. Makanya di sini ada prerequisite untuk kuliah ini adalah kalkulus matematika diskrit kan, kalkulus 1, kalkulus 2 matematika diskrit. Sama sebuah fungsi, cuman bukan fungsi terhadap variabel yang tadi. Di sini variabelnya adalah variabel acak atau peubah acak. Apa ya Bu acak itu? Nah, yang dinamakan dengan variabel acak di sini bukan berarti yang acak sekali gitu kan, tapi biasanya variabel acak di sini kandidat-kandidatnya itu sebetulnya jelas. Si variabelnya itu bisa diisi apa, cuman yang namanya acak di sini itu adalah kita tidak tahu secara spesifik mana variabel yang akan keluar nanti gitu. Misalkan kalau di basic counting, kalau kejadian diskrit ya, misalkan ada kejadian, kalian kan menghitung jumlah kejadian yang mungkin di matematika diskrit. Kejadian mengambil bola dari sebuah kotak gitu ya, misalkan di kotak tersebut ada bola warna merah, kuning, hijau gitu kan ya. Nah, itu kan kalau kita ambil terus kita tutup mata gitu kan, yang kita ambil kan sebetulnya kita tidak tahu secara pasti gitu kan, yang mana yang terambil. Tapi kita tahu yang pasti adalah kalau tidak merah, kuning, ya hijau, merah, kuning, hijau kan saya tadi bilang ya.
Nah gitu, jadi perubahan acak itu ya sebetulnya tidak acak-acak banget gitu, tidak acak. Kandidatnya jelas tadi merah, kuning, hijau. Hanya saja kita tidak tahu secara spesifik mana yang keluar di antara kandidat tersebut. Seperti itu. Nah peluang juga ada kaitannya dengan sebaran nanti. Jadi sebaran apa, kalau ada kejadian berarti kita kejadian tersebut dilakukan percobaan beberapa kali. Jadi ada hubungannya dengan percobaan ya. Makanya ini penting sekali sebelum kita masuk peluang. Hari ini kita akan belajar apa yang disebut dengan percobaan ya, atau eksperimen. Kemudian luaran, kita akan belajar luaran itu apa. Luaran itu ya, yang namanya eksperimen adalah kegiatan percobaan yang memiliki hasil, gitu kan. Luaran ya apa ya, hasilnya, gitu. Hasil tunggal dari suatu percobaan. Kemudian kalian juga akan belajar apa yang disebut dengan sample space atau ruang sampel, dan yang terakhir adalah kejadian. Ya, kejadian itu ya beda sama luaran ya. Kejadian itu bisa kombinasi dari luaran, nanti saya lebih jelaskan lebih lanjut lah. Nah ini sebetulnya yang kalian pelajari cuma bisa menghitung peluang, mengetahui fungsi-fungsi distribusi peluang dan variabel acak apa itu. Karakteristiknya semua sama, hanya mungkin nanti kita akan belajar ada variabel yang sifatnya diskrit dan kontinu. Untuk diskrit ada fungsi-fungsi khusus, untuk kontinu juga sama ada fungsi-fungsi khusus gitu ya. Sama satu lagi mungkin agak nyeleneh ini materinya, hanya saja ini penting, rantai Markov. Di computer science itu banyak sekali, terutama di teori antrian ya. Di sesuatu yang terkait dengan teori antrian itu penting rantai Markov, jadi akan juga disampaikan di perkuliahan ini. Saya mengingatkan kembali kuliah kita adalah 3 SKS. Saya ingatkan, sebetulnya kalau perkuliahan itu disiplin terhadap, asal kalian disiplin terhadap waktu, slot waktu yang ditentukan gitu, ini hitungan ini juga sudah diperhitungkan oleh Dikti ya. Jadi kalau taat dengan ini ya, at least kamu lulus lah ya. Nah, satu SKS di perkuliahan kita kegiatannya sifatnya kan tidak praktikum. Jadi kita adalah kuliah atau responsi. Responsi itu ada 3 kegiatan, suatu waktu 50 menit untuk tatap muka perkuliahan seperti ini. Maka kalau 3 SKS dalam 1 minggu berarti 150 menit ya. Ini itu adalah dalam 1 minggu, dalam 1 semester gitu ya. Per minggu dalam 1 semester. Kemudian 50 menitnya adalah mengerjakan tugas terstruktur, gitu kan. Nah, tugas struktur dan tatap muka ini adalah di luar dari kewajiban kalian untuk belajar mandiri. Oke. Selanjutnya adalah ini kira-kira RPS yang ada di mata kuliah ini. Saya bikin dalam bentuk mind map ya, supaya kalian bisa lebih visualisasinya lebih bagus lah daripada tabel gitu ya. Nah di sini ini adalah PLO nanti, prodi ya. Jadi kita ada 4 cakupan di sini yang tadi ada di deskripsi itu dipecah menjadi 4 kan ya. Di sini ada CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 gitu ya. CLO1 adalah menghitung peluang, CLO2 adalah menjelaskan dan memahami definisi peubah acak, kemudian fungsi-fungsi diskrit, peluang diskrit untuk univariat dan bivariat, ini juga sama ya, tapi untuk continuous. Kemudian yang terakhir adalah nanti distribusi sampling ya, yang keempat itu ditambah dengan rantai Markov. Nah, kira-kira untuk CLO1 kita akan berlangsung 3 minggu, ini juga sama 3 minggu, ini juga sama 3 minggu. Nah, yang CLO4 adalah 4 minggu ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Detailnya kalian bisa baca sendiri di slide. Oke, nah hari ini berarti kan CLO1 ya, akan berlangsung 3 minggu. Nah, subbahasannya adalah kita akan menghitung nilai peluang dari secara teoritis gitu ya, dari suatu peristiwa. Nah, tapi sebelum ke sana, termasuk juga di dalamnya kita akan belajar yang tadi yang saya bilang, pengertian-pengertian harus sama persepsinya di kepala. Eksperimen, luaran, kemudian sebelum kita masuk ke variabel acak ya, eksperimen, luaran, kemudian sample space ya, dan kejadian satu lagi gitu ya. Nah, itu kemudian, oke, di kelas saya nanti kalau misalkan ketika saya menjelaskan ada yang mau ditanyakan atau ada yang salah dengan yang perlu dikoreksi dalam apa yang saya sampaikan gitu kan, silahkan kalian boleh interupsi ya. Jadi kita sifatnya kalau bisa diskusi gitu kan ya. Oke, apa sih sebenarnya peluang? Ada yang tahu? Terus apa sih ini untuk apa gitu? Sebetulnya tadi saya sudah kasih clue ya sedikit. Mungkin ada yang bisa jelaskan. Oke, untuk ini biar seru nih ya. Kita ke ini deh. Coba kalian pergi ke ya. Kalian pergi ke sini, kamu bisa scan atau juga bisa type sendiri di browser. Terus enter code ini ya, semuanya. Silakan. Kita mau voting atau survei lah sedikit. Oke.
Sudah di-scan? Oke. Saya cek nih ya, ada berapa orang yang masuk. Belum ada yang masuk. Silakan dicoba, boleh di browser ke menti.com, pakai nanti minta code, kasih code ini. Oke, dan sudah masuk? Belum ada? Apakah kalian mengalami kesulitan? Ada yang sudah bisa masuk? Oke, satu orang nih. Baru satu orang yang masuk ya. Pergi ke menti.com, kemudian jawab pertanyaan ini. Di handphone kalian juga ada ya pertanyaannya. Jadi silahkan. Apa yang terpikir ketika mendengar peluang? Kalau peluang secara, nanti kan ada bahasa harfiah yang kita gunakan sehari-hari ya, ada juga bahasa yang akademis gitu ya, yang secara teoritis. Nah, dari bahasa harfiah ya mungkin banyak sekali interpretasi ketika kalian mendengar peluang itu, interpretasinya banyak ya, ada beberapa lah. Tapi ketika ini, karena ini adalah suatu ilmu, peluang itu, jadi persepsi kita harus sama. Gitu, harus diformalkan gitu, apa artinya peluang ini ya. Gitu. Ada yang jawab tidak pasti, masa depan, ada yang buat ya kesempatan, change gitu ya, kemungkinan, probabilitas. Oke, kita tunggu sampai kira-kira lewat sampai 38 lah. Oke. Oke, kira-kira ini ya hasil surveinya dari kalian semua. Jadi yang paling besar itu adalah di sini kemungkinan ya, kemungkinan betul sekali, kemungkinan untuk hal-hal yang tidak pasti kan peluang itu. Jadi saya sambil jelaskan juga agar pasti yang kita pelajari itu agar lebih terbuka ya. Jadi di dunia ini ya, kalian bisa lihat kejadian itu sebetulnya dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang sifatnya itu pasti atau hal-hal yang sifatnya pasti kayak deterministik gitu ya. Ada yang sifatnya istilahnya tidak pasti. Tidak pasti itu kita sebut sebagai stokastik lah ya, stokastik hal yang lain. Apa itu stokastik? Stokastik itu adalah bagi kejadian yang ada bagian pastinya, tapi ternyata nggak pasti-pasti banget gitu. Ternyata kalau ada bagian pastinya, tapi ternyata ada bagian acaknya juga gitu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan stokastik. Contoh kejadian deterministik adalah apa ya? Kejadian deterministik adalah misalkan, aduh sebentar, udah jam segini sih ya. Harus minum kayaknya. Kejadian deterministik misalkan kalau gini, kalau kamu apa ya? Ya lah, jangan jatuh dari lantai. Uh, misal gitu ya, kamu mau mengendarai mobil situasi jalan kosong dari Transmart ke Starbucks Buah Batu gitu ya. Situasi jalan kosong, nggak ada mobil sama sekali, nggak ada motor, nggak ada hambatan. Kemudian lampu merah juga tidak ada stopan lampu merah gitu kan. Kalian pergi dari Transmart start jam 9 dengan kecepatan konstan gitu kan, misalkan 40 km per jam. Kalian sudah tahu kan jarak Transmart ke Buah Batu berapa gitu kan. Itu tuh secara pasti kita bisa hitung ya, pakai fisika kan ya. Waktu tempuhnya berapa? Waktu tempuh adalah berarti jarak dibagi dengan kecepatan kan, lajunya kan konstan. Jadi tidak ada percepatan, itu deterministik pasti gitu kan. Nyampainya di Starbucks itu ya jam segitu gitu ya, kalau kita bisa hitung, kalau kita tahu jaraknya. Tapi kalau yang sifatnya misalkan di dunia ini kan nggak seideal itu ya, nggak seideal jalan raya kosong sama sekali, nggak ada hambatan, kemudian nggak ada stopan lampu merah, it's almost nggak mungkin, impossible gitu ya, kayak gitu kan. Kalau kenyataannya adalah kita pasti jam 9 juga masih rame kan, mobil-mobil yang lain, stopan lampu merah ada, banyak sekali hambatan, bisa saja bisa ada hambatan yang banyak, bisa sedikit atau bisa tidak ada hambatan di jalan, tergantung kondisi jalan. Bahkan ketika kita misalkan ketika kalian pergi melakukan percobaan gitu dalam waktu yang sama, misalnya sama-sama hari Jumat jam 9, Jumat malam, minggu depannya Jumat malam lagi jam 9, itu bisa jadi hasilnya juga beda-beda kan ya. Nah, itulah adalah contoh kejadian yang kedua ini, yang idealnya adalah contoh stokastik. Nah, kejadian-kejadian realita
kejadian-kejadian di dunia ini yang realistik gitu, kebanyakan sepertinya adalah stokastik, justru kan selalu ada disturbance-nya gitu, ada gangguannya, gangguan acaknya gitu di situ. Selalu sifatnya seperti itu ya, entah itu nanti kalian punya kayak teori antrian atau misalkan apa namanya mau memprediksi suara gitu ya. Kalau secara penerapannya misalkan mau mendeteksi suara atau mengubah misalnya speech to text gitu ya. Speech-nya itu kan nggak mungkin datanya aku dapat clear, pasti ada noise-nya juga. Nah, noise-nya itu kamu modelkan sebagai sesuatu yang stokastik, misalkan kayak gitu juga. Selalu polanya seperti itu ya. Nah, yang kejadian pertama tadi yang ideal adalah sesuatu yang deterministik, sedangkan yang kedua adalah stokastik. Stokastik itu yang saya bilang tadi, sebetulnya dia tidak benar-benar acak. Acak yang kamu misalkan tidak tahu sama sekali informasinya kalau jalan dari Transmart jam 9 ke Starbucks itu nyampe jam berapa. Kamu tahu bahwa paling lambat itu kalau keadaan macet banget misalnya 1 jam gitu ya. Nggak mungkin besoknya baru nyampe di Starbucks Buah Batu kan. Kamu tahu itu pasti yang pastinya. Cuman hanya saja tidak tahu secara spesifik berapa menitnya pastinya gitu kan, secara pasti gitu, tapi secara spesifik, tapi apa namanya, tidak kamu percaya bahwa tidak mungkin kan besoknya atau 1 minggu kemudian baru sampai gitu, itu kemungkinan yang tidak mungkin dalam percobaan kamu, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau peluang di sini kita menghitung yaitu kemungkinan yang tadi, hal-hal yang tidak pasti tadi, menit tadi, misalkan kamu berangkat dari Transmart ke Buah Batu tadi, ya kemungkinan gitu. Saya kemungkinan besar kalau kamu janjian sama pacar kamu misalnya di Starbucks, kemungkinan besar kalau saya berangkat jam segini dari Transmart, nyampainya 30 menit kemudian. Berarti kan itu adalah kemungkinan terbesar, gitu kan? Berarti bisa kurang dari itu, pada realisasinya bisa juga lebih dari itu. Seperti itu ya. Nah, di sini yang saya bilang tadi peluang itu secara harfiah ya banyak di sini ya. Kesempatan juga peluang gitu ya. Boleh jadian kemungkinan ya ini peluang semua gitu kan ya, atau ada hubungannya dengan peluang ya, walaupun tidak arti sebenarnya. Tapi dalam hal ini peluang yang akan kita pelajari bukan peluang kesempatan ya. Jadi bukan kalau kesempatan itu kan kalau di bahasa Inggris opportunity kan ya. Nah, kita bukan belajar mengenai opportunity. Mungkin untuk decision kita bisa lihat kesempatannya seperti apa. Tapi peluang di sini adalah kemungkinan gitu ya, nilai kemungkinan. Oke, gitu. Oke, survei kedua mungkin untuk bahan referensi saya saja. Ini sudah pada ngerjain ya, ada 8 orang. Seberapa antusias Anda ingin mempelajari ilmu peluang? Setidaknya setelah tadi saya paparkan lah sedikit mengenai peluang itu apa. Tenang saja ya, di sini tidak akan ada, saya tidak setting di sini siapa saja yang survei gitu kan. Jadi kamu jawab kurang begitu pun dengan jujur, misalnya kamu jawab kurang begitu, oke. Ya, 29 orang, kita tunggulah sampai 38 mungkin. Oke, kurang begitu. Ada 1 orang ya yang kurang begitu. Oke, kira-kira inilah ya, masih dominan yang antusias dan cukup antusias. Nanti kita survei lagi di akhir perkuliahan seperti apa ya. Oke, kira-kira itu survei sederhananya dulu. Kita kembali lagi ke sini. Jadi kan pendapat kalian ya, apa itu peluang, yaitu tadi ketidakmungkinan intinya. Dan alhamdulillahnya, bersyukurnya adalah yang menjawab ketidakpastian itu atau kemungkinan itu cukup besar juga, cukup tinggi. Oke, nah pada dasarnya probability ini adalah sebetulnya cabang ilmu matematika ya, ilmu hitung matematika. Discrete kemarin kombinatorik, sama kayak kombinatorik levelnya cabang ilmu, salah satu cabang ilmu matematika gitu. Nah, probabilitas juga cabang ilmu matematika yang memberikan kita teori mengenai bagaimana menghitung atau mendeskripsikan suatu kejadian secara numerik. Ini sangat membantu sekali ya, walaupun ini ilmu yang lama, tapi ini membantu sekali. Bayangkan kalau kalian punya kejadian, punya observasi, punya objek penelitian, objek kajian gitu ya, yang kalian tidak, kalau dalam angka itu kan pasti ya, kalau kalian tahu sesuatu hal dalam angka, kalian tahu misalkan gini, kalian melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, perusahaannya bilang gajinya besar lah di sini, gitu. Bilangnya kayak gitu ya. Dibandingkan dengan besar itu kan relatif gitu ya. Kalau besar itu relatif atau sifatnya tuh subjektif gitu. Sama satu lagi jelas gitu, gajinya adalah ada di range segini gitu, pengalaman kerja segini, segini, segini misalkan ya. Itu pasti kalian lebih terbayang, akan lebih membantu informasinya yang
dijelaskan secara kuantitatif tadi daripada yang sifatnya tadi besar lah. Besar itu berapa? Jangan-jangan pas saya tahu besar itu besar menurut kamu, menurut saya tidak gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Jadi dalam hal apapun kemampuan kita mengukur sesuatu, kemudian apalagi kita bisa mengeluarkan sebuah angka gitu ya, sebuah ukuran atau nilai, itu tuh sangat membantu kita untuk bisa mengambil keputusan gitu ya. Peluang suatu kejadian dari kejadian itu biasanya kalau peluang untuk mengambil keputusan gitu kan. Kalau dan nilainya itu ini lagi apa? Finite gitu nilainya ya. Antara 0 dan 1. Kalau nilainya 0 ya berarti kejadian tersebut peluang suatu kejadian 0 artinya tidak mungkin terjadi. Kalau peluang kejadian 1 artinya pasti terjadi gitu kan. Di antara itu ya bisa terjadi bisa enggak dengan peluang tertentu. Jadi semakin besar nilainya ke 1 semakin besar kemungkinan nilainya terjadi.